Pemirsa, intens investigasi. Lagi dan lagi, tentu warganet dan masyarakat di tanah air sempat dihebohkan dengan kabar yang kembali menyeret aktor tampan Amar Zoni. Ya, sang aktor dikabarkan kembali terjerat kasus yang sama untuk kesekian kalinya. Namun yang cukup berbeda adalah bukan cuma itu, Amar diduga berperan sebagai penampung atau gudang barang haram tersebut. Dan yang menghebohkannya lagi diduga dilakukan Amar dalam rumah tahanan, Rutan, Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Lantas isu pun melebar cepat dan akhirnya sampai juga ke beberapa orang terdekatnya. Lantas seperti apa buka suaranya Camelia, kekasih Amar Zoni, secara eksklusif akhirnya menanggapi pemberitaan yang menyeret nama sang kekasih. Benarkah selaku pacar ia mengetahui betul kejadian ini dan tak percaya kekasihnya melakukan hal tersebut? Dan lalu benarkah pula selain Camelia, kekasih Amar Zoni, beberapa keluarga terdekatnya yang lain pun ikut buka suara dan tak percaya Amar seperti kabar yang tengah diberitakan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amar Zoni, mau tak mau memang menjadi isu yang cukup menghebohkan publik. Mengingat sang aktor bukan sekali atau dua kali terjerat kasus yang sama, namun diduga tidak pernah jera dengan kejadian yang menimpanya tersebut. Kembali diduga terlibat kasus yang sama, namun kali ini lebih parah. Amar diduga berperan sebagai penampung atau gudang barang haram tersebut. Dan lebih parahnya lagi diduga dilakukan olehnya dalam rutan. Lantas menanggapi kabar terkait hal ini atau kehebohan yang kembali muncul dan mengaitkan nama sang kekasih, Camelia, kekasih Amar Zoni, secara eksklusif kepada tim intens investigasi kemarin pun akhirnya buka suara dan berkenan membagikan perasaan yang dirasakannya saat isu ini tengah berkembang. Menceritakan jika ia sebenarnya cukup dibuat terkejut dengan kabar tersebut. Namun sebagai kekasih wanita yang berprofesi sebagai dokter itu pun mengetahui jika kabar ini sebenarnya terjadi sudah lama atau diceritakan olehnya terjadi di medio bulan Januari lalu. Ia dan Amar pun sempat beranggapan bahwa persoalan itu sudah selesai. Namun betapa terkejutnya sang dokter saat tiba-tiba mendengar kabar bahwa kasus itu kini kembali dibuka dan bahkan sudah naik ke tahap kejaksaan sambil berusaha menahan emosinya. Dr. Camelia juga menegaskan bahwa dirinya masih percaya pada Amar dan meyakini bahwa kabar yang beredar tidak sepenuhnya benar. Ya, shock banget lah pasti. Masalahnya ini kejadiannya itu udah sangat lama dari Januari lalu. Nah, kita berpikirnya aku dan Bang Amar tuh masalahnya sudah selesai karena dia pun juga udah dapat hukuman dari pihak rutannya kan. Jadi ya shock banget tiba-tiba ada berita ini gitu dinaikkan ke jaksaan. Ya kita shock banget sih. Ya, kabar terkait sang kekasih saat itu memang tak ubahnya sebuah pisau yang langsung menghunus ke jantung sang dokter. Pasalnya kabar tersebut juga diperparah dengan berbagai dugaan, termasuk hukuman berat yang akan menanti Amar, termasuk hukuman seumur hidup. Lantas ia pun mengaku sempat diminta oleh sang kekasih untuk mengunjunginya dan dimanfaatkan olehnya untuk bertanya langsung terkait hal ini. Tapi diceritakan oleh sang dokter, ia tak bisa terlalu banyak waktu untuk mengobrol. Waktu itu, hal ini menurutnya lantaran masih sama-sama dibuat terkejut dengan mengapa kabar yang menurutnya telah cukup lama terjadi ini yang akhirnya kembali diangkat ke permukaan. Ya itu mah boleh-boleh aja lah, orang berasumsi kan. Nanti balik lagi selalu saya bilang dengan Bang Adit juga, nanti dibuktikan di fakta persidangannya aja seperti apa masalahnya, gimana, kan saya juga kurang ngerti ya kalau masalah kayak gitu. Tapi yang pasti saya yakin kalau Bang Amar itu nggak terlibat dalam
yang diberitakan sekarang gitu. Dia cuma pecandu aja. Itu hari Rabu lalu aku tiba-tiba ditelepon sama Bang Amar kalau dia dibawa ke kejaksaan. Ya udah, itu sih kabar pertama kali tahu kabarnya. Itu kemarin di hari Rabu itu akhirnya saya ke sana untuk memastikan gitu benar atau tidaknya. Ya terakhir ketemu kemarin Rabu kemarin itu. Belum sempat banyak ngobrol karena kita shock banget berdua, benar-benar shock banget. Kok di berkasnya dinaikin gitu lah, maksudnya saya kurang ngerti ya kalau masalah gitu, kenapa bisa terjadi seperti ini bla bla gitu ya. Cuman baru ngobrol-ngobrol itu doang, ya mau nggak mau ya pasti bentuk supportnya ya udah sabar, harus tetap dijalanin gitu. Nanti biar proses hukum aja yang yang membuktikan gitu loh, bilang gitu sih. Masih melanjutkan kabar terkait hal yang konon telah dilakukan Amar dan dugaan apa yang siap menantinya di depan mata. Camelia sebagai kekasih masih meyakini betul bahwa Amar tidak seperti kabar yang disebutkan. Pasalnya dalam hal ini ia pun ikut membantu Amar terlepas dari barang haram tersebut. Ia menuturkan sempat melihat perubahan baik yang terlihat dari Amar sejak ditahan di Rutan Salemba. Tapi saat ditanya lebih lanjut soal kelanjutan hubungannya atau rencana kedepannya dengan sang kekasih, Camelia menuturkan belum bisa terlalu banyak berbicara terkait hal tersebut. Pasalnya yang terpenting baginya saat adalah terus memberikan dukungan agar sang kekasih lepas dari pengaruh barang haram tersebut dan terbebas dari dugaan keterlibatannya dalam kabar peredaran narkoba di dalam penjara. Nggak mikirin itu, sebenarnya pas Bang Amar mau pulang juga kita belum mikir untuk ke situ gitu lah. Cuman plan-plannya udah banyak banget mau ngapain gitu. Cuman ya udahlah, mungkin ini jalan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya Allah kasih cobaan ini ada hikmah kan di balik semuanya pasti gitu. Ya pasti menempuhnya ya. Kalau itu langkah-langkah itu pasti yang lebih ngerti lagi pengacaranya Bang Amar kan, selaku pengacaranya Om John yang selalu bilang untuk langkah-langkahnya dia mengerti. Kalau saya sih cuma bentuk support aja gitu, maksudnya yuk gitu, jangan nyerah, banyak sabar, udah banyak berdoa, udah gitu aja. Setali 3 uang dengan buka suaranya, Camelia kekasih Amar Zoni, Aditya Zoni, adik Amar beberapa waktu lalu dikutip dari akun media sosialnya juga sempat buka suara terkait beberapa hal, termasuk soal mengingatkan masyarakat bahwa hal ini masih sebatas dugaan dan belum terbukti dugaannya. Bang Amar ini masih dugaan teman-teman, ya. Jadi belum ada data. Dan jadi belum ada data dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Adit sapaan akrabnya juga memberikan kesaksian pribadi tentang sosok sang kakak yang ia kenal baik sejak kecil, menggambarkan Amar sebagai pribadi yang baik dan peduli terhadap orang lain. Adit sapaan akrabnya juga menelisik kembali terkait banyaknya ujian berat yang menimpa keluarganya. Terlepas dari hal tersebut, ia tetap memastikan akan mendukung sang kakak dalam situasi apapun. Dan lantas ia juga meminta para sahabat Amar untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar agar tidak memperkeruh keadaan. Dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita simpang siur dan bersama-sama menunggu proses hukum berjalan hingga selesai. Abang saya adalah pribadi yang baik. Abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya. Walaupun banyak sekali coba-cobaan yang menghampiri keluarga saya, ya teman-teman tahu sendirilah, banyak sekali cobaan yang sudah menghampiri keluarga saya. Dan saya di sini akan terus support abang saya, apapun yang terjadi. Dan saya yakin di kasus ini Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan
hukum yang sebaik-baiknya sesuai data, fakta, dan bukti. Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya, jadi saya harap teman-teman di sini juga mengerti, harus melihat ke dua sisi, jangan hanya melihat ke satu sisi. Saya mohon sekali sama netizen, teman-teman, jangan mau dipelintirin oleh media. Saya ingin menghimbau kepada semuanya untuk tetap kawal kasus ini dan kita lihat di persidangan nanti. Saya tidak tahu menahu soal abang saya seperti apa yang diberitakan, tapi saya yakin abang saya bukan orang seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setali tiga uang dengan Camelia kekasih Ammar, sebelumnya Titik Haryati, ibu angkat Ammar juga sempat buka suara terkait hal ini. Apa katanya? Dan benarkah sang ibu angkat tak percaya Amarzoni terlihat dugaan peredaran narkoba di dalam penjara? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dugaan keterlibatan Amarzoni dalam peredaran narkoba di dalam penjara sebelumnya juga sempat ditanggapi serius oleh ibu angkatnya, Titik Haryati, wanita yang juga dikenal sebagai pelayan masyarakat dan menjabat sebagai ketua gerakan anti narkoba, mengaku terus mengikuti jalannya kasus Amarzoni. Dan menurutnya Ammar bukanlah pengedar, melainkan seorang pengguna yang seharusnya direhabilitasi. Titik Haryati bahkan mengaku sempat datang langsung ke lapas untuk melihat kondisi Ammar dan memastikan bahwa apa yang terjadi sekarang. Dan lantas ia pun kembali menegaskan bahwa Ammar adalah korban yang seharusnya mendapat perlindungan dan pemulihan, bukan hukuman. Menurutnya juga seorang penyalahguna narkoba tidak perlu dipenjara, tapi harus direhabilitasi agar bisa pulih dan kembali produktif bagi masyarakat. Saya mengikuti kasusnya Ammar. Terakhir saya juga sempat datang ke Lapas Cipinang untuk melihat kondisi Ammar. Saya sebagai pelayan masyarakat di samping Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia Pusat, tetapi saya juga di Asosiasi Dosen sebagai Ketua Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Penyalahguna Narkotika. Itu menjadi tugas untuk melindungi secara hukum. Kalau Ammar itu adalah penyalahguna narkotika, tidak ada tawar-menawar lagi untuk masukkan pasal mana, pasal apa yang akan dijeratkan, pasal apa yang akan diberikan, tetapi rehabilitasi. Dan kasus yang sekarang ini ketangkap lagi itu adalah kasus lama ketika masih ada di rutan, di mana Ammar itu sedang menjalani suatu hukuman. Harusnya direhab, karena Ammar ini penyalahguna, Ammar ini adalah korban, Ammar ini harus disembuhkan, harus dipulihkan kondisinya. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi, apa yang mau dicari? Justru para pimpinan, para pemerintah dalam hal ini untuk selalu mengawasi, memberikan peluang lah. Karena apa? Kemerdekaannya sekarang ini sudah hilang. Generasi yang sekarang seperti Ammar itu kan punya potensi, bisa berproduksi, itu bisa dikembangkan. Maka saya mengharapkan adalah direhabilitasi, jadi tidak dihukum. Kalau misalnya kemudian ditangkap kembali, itu kasusnya ada lama. Sudah berapa lama itu? Di bulan Januari, sekarang sudah berapa? Kenapa itu dimuncul kembali? Kenapa ketika sedang menjalani hukumannya di Cipinang kemudian diambil oleh jaksa? Itu ada apa? Ada apa dalam hal ini tentang Ammar ini gitu?
Nah inilah yang kemudian kalau itu sampai terjadi bagaimana keamanan, kenyamanan selama ada di lapas. Bagaimana pengawas lapas? Saya kira kalau misalnya itu kemudian, karena kalau sudah di dalam itu kan nggak bisa bekerja. Amar perlu uangan, dia perlu makan, perlu segala macam lah kebutuhan-kebutuhan ini yang inilah hal-hal ini yang menjadi pengawas di dalam lapas lebih baik lagi. Tidak kemudian diberikan pasal, dijadikan pasal, dibuatkan pasal untuk sehingga terjerat hal-hal yang menyebabkan pada hak manusia, asasi manusia. Jadi rehabilitasi yang harus selalu dilakukan, tidak hanya Amar tapi juga semua penyalahguna narkotika direhabilitasi, tidak dihukum. Selain itu, wanita yang juga menjabat sebagai Tua Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika di Asosiasi Dosen tersebut juga menyoroti sistem pengawasan di dalam lapas yang saat ini kasusnya tengah menjerat Amar Zoni. Lantas, ia pun berharap agar pihak berwenang lebih fokus memperbaiki sistem pengawasan karena menurutnya banyak penghuni lapas yang sebenarnya butuh perlindungan dan pemulihan, tetapi malah diduga semakin terjerat terlalu dalam akibat permasalahan ini. Lantas apakah suara sang ibu angkat ini akan menjadi titik terang bagi nasib Amar Zoni? Dan apakah penegak hukum akan mempertimbangkan rehabilitasi bagi aktor tersebut di tengah tudingan peredaran narkoba di dalam penjara? Ya itu tadi saya sampaikan, di rutan itu ada namanya pengawasan. Bagaimana pengawasannya? Nah, Ganas Anar sudah kerjasama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini salah satunya untuk bagaimana supaya pengawasan. Karena yang ditahan ini kan masuk di dalam tahanan itu sebenarnya itu kan diawasi supaya lebih baik. Dan saya lihat ketika saya ada di Cipinang sekitar 3 kali, saya atau 4 kali datang, Amar itu sudah mengikuti binaan-binaan yang ada di Cipinang dan lebih baik. Dan saya berikan nasihat, saya berikan konseling sendiri saya. Itu dia sudah baik. Jadi kalau sudah penyalahgunaan narkotika itu kan yang rusak itu kan saraf otaknya. Jadi perlulah di sini adalah rehabilitasi supaya pulih. Nah inilah teman-teman kami di Ganas Anar inilah yang sudah melakukan juga melalui dakwah, melalui konseling terpadu yang ada di lapas. Karena mereka itu adalah korban. Penyalahguna narkotika itu adalah korban, bukan penjahat. Kalau sampai barang itu masuk, ada apa di dalam lapas? Kalau saya lihat dia itu baik, dan Amar ini kan anak yatim piatu, dan dia punya potensi, dia punya talent yang banyak, itu yang harus kita bina. Gitu. Jangan sampai lingkungan itu akan mempengaruhi. Yang saya lihat itu pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan Amar yang tidak sehat, bukan Amarnya. Sementara itu mundur sedikit ke belakang, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengumumkan telah menerima pelimpahan berkas Amar Zoni dan kabarnya akan disidangkan dalam waktu dekat. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sementara itu mundur sedikit ke belakang, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengumumkan telah menerima pelimpahan berkas Amar Zoni. Menurut pihak Kejaksaan menerima tersangka dan barang buktinya di tanggal 8 Oktober 2025. Lantas selain itu, pihak Kejaksaan juga mengungkapkan pasal yang disangkakan kepada Amar seperti kabar yang santer beredar seperti berikut ini. Kalau terkait proses bagaimana itu tindak pidananya nanti disampaikan seutuhnya di depan persidangan. Perkara akan segera kita limpah karena kita sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polri. Untuk kronologinya nanti di depan persidangan. Pelimpahan tersangka dan barang bukti kami terima kemarin tanggal 8 Oktober 2025. Nanti terkait semua kronologis siapa berbuat apa akan terungkap semua di persidangan melalui surat dakwaan penuntut umum.
Ya, terhadap tersangka para tersangka ini disangkakan pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009, atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2, ayat 1, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika ya. Terkait bagaimana pembuktian unsur pasalnya, nanti kita lihat sama-sama melalui proses pembuktian di persidangan. Untuk ancamannya terkait 114 ayat 2 ada ancaman minimal 6 tahun, ancaman maksimalnya 20 tahun seumur hidup atau mati. Untuk 112 minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun seumur hidup atau mati. Ada denda kumulatif, denda minimal 1 miliar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen